Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lesti Ghazali. Semangat pagi, siang, dan selamat beraktivitas kepada semuanya saja, baik subscriber baru maupun yang selalu setia untuk menonton channel Lesti Ghazali. Saya ucapkan juga terima kasih yang luar biasa kepada semuanya saja atas supportnya berupa subscribe, like, komen yang baik, dan saya doakan kalian semoga tercapai semua cita-cita yang baik secepatnya dan tentunya dalam lindungan dan diberikan kesehatan selalu, amin ya robbal alamin. Dan buat yang baru hadir di channel saya, silahkan bisa langsung on bell notifikasinya karena saya akan memberikan informasi dan tutorial tentunya seputar kripto dan calon kripto yang luar biasa. Dan kali ini saya akan membahas untuk perkembangan mengenai informasi calon kripto kita tentunya yang lagi booming dan sudah mengalami yang namanya detik-detik open mainnet. Nah, itu sudah tidak diragukan lagi mengenai perkembangan dan apakah project ini akan berhasil atau tidak. Yang jelas ini sudah banyak di listing, dinanti-nantikan oleh banyak sekali bursa atau exchanger di berbagai negara. Dan masalah harga tentunya kita masih menunggu kesepakatan dan hasil konsensus yang sedang tercipta di mainnet and close ini, dan kita berharap tentunya tidak jauh dari angka $1.000, bisa lebih, dan optimis saja buat semuanya saja. Untuk yang belum KYC ataupun migrasi, silakan buat teman-teman untuk tetap menjaga akunnya dalam kondisi sesecure mungkin. Oke, karena di sini ada perkembangan mengenai halaman utama. Di sini ada informasi yaitu tentang 2023 ekosistem building ya, mengenai hackathon. Nah, di sini saya akan membahas poin penting yang diulas oleh core team sendiri ya. Jadi ini semuanya dibahas di dalam SDK workshop ini. Jadi silahkan disimak sebaik-baiknya tanpa di skip agar tidak salah paham. Nah, di sini merupakan jaringan Pi aksesibilitas ya. Di sini untuk semua pioner silahkan ya, jangan sampai di skip sama sekali. Nah, jadi di sini merupakan bagian pertama mengenai presentasi dan tujuan adalah menyajikan ikhtisar Self Development Community atau ya, dan aplikasi yang kami sebut platform Pi, dan kemudian kami juga akan memberi Anda pengantar untuk aplikasi demo kami yang pada dasarnya adalah boilerplate yang dapat Anda gunakan. Jika tidak, itu juga dapat digunakan untuk meninjau ya, dengan tujuan integrasi cara mengatur aplikasi Anda, sehingga untuk memulai platform Pi itu memiliki fungsi ya, fungsi-fungsi pertama ya. Yang pertama, menghubungkan antara pengguna Pi atau pioner, dan begitulah cara kami melakukan ini, yaitu melalui token akses, dan token akses ini kemudian ke pengguna untuk dapat membuat atau masuk atau membuat tampilan dan memanfaatkan informasi pengguna ini. Dan kemudian fungsi kedua adalah fungsi pembayaran. Nah, ini adalah kemampuan saat ini untuk meminta pengguna membayar Anda atau membayar aplikasi dalam Pi, dan permintaan itu akan disinkronkan langsung ke dompet mereka yang kami sebut dompet Pi Network, dan Anda akan dapat bekerja mereka melalui proses pembayaran untuk memfasilitasi ya. Dan untuk bagian pertama ini saya akan membahas apa yang dilihat pengguna, dan dengan begitu Anda ya pemahaman tentang cara kerjanya dari perspektif pengguna, dan kemudian akan memandu Anda melalui perspektif pengembang di bagian belakang setelah itu. Jadi kami memiliki aplikasi demo kami, dan ini adalah yang saya bicarakan, dan ini adalah Pi ya. Tetapi pada aplikasi demo ini memiliki beberapa Pi untuk dijual, dan kami juga memiliki fitur masuk keluar dan pengguna masuk. Ada yang seperti saya sebutkan tadi sebelumnya untuk menggunakan token akses, dan hanya dengan mengklik masuk aplikasi ini akan berkomunikasi dengan server Pi melalui SDK yang telah terintegrasi ke dalam aplikasi, dan kami akan mendapatkan informasi pengguna. Dalam hal ini adalah nama pengguna, sehingga Anda dapat melihat ketika tidak ada yang masuk
tidak ada informasi pengguna, dan kemudian setelah pengguna masuk, Anda dapat melihat nama pengguna itu ada di benar-benar. Dan untuk mencatat pengguna untuk aplikasi ini harus masuk atau login dan diautentikasi untuk memproses pembayaran. Dan itu karena Anda harus memiliki informasi pengguna agar dapat memproses pembayaran untuk pengguna itu. Jadi sekarang kami akan memulai pembayaran ya. Jadi untuk pembelian ini di Apple Pay ini ya, melihat Anda tahu aplikasinya dan saya ingin membeli Pay Apple ya, seperti yang ditunjukkan. Yang saya lakukan adalah pengguna mengklik pesanan, dan setelah saya mengklik pesanan, maka aliran pembayaran berubah. Nah, dan layar ini muncul di atas aplikasi. Dan Anda adalah aliran pembayaran dompet Pi. Itu dan apa yang dikendalikan oleh platform Pi yang memungkinkan untuk keamanan bagi pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi. Dan jadi ini hanya layar pemuatan awal, tidak ada gunanya pengguna untuk melakukan di sini. Semuanya sedang ditangani di bagian belakang yang akan dibicarakan hanya dalam beberapa saat setelah pembayaran dibuat dan siap. Kemudian pengguna menampilkan layar ini, hanya konfirmasi layar, tempat pengguna dapat melihat semua informasi yang akan masuk ke dalam pesanan atau ke dalam transaksi yang dapat mereka lihat di sini. Saya mengklik beli panci atau pel atau pesan Pay Apple yang merupakan 3 tes Pi. Jadi saya dapat mengonfirmasi bahwa itu benar dan saya mendapatkan alamat saya di sini. Juga saya dapat melihat pesanan Pay Apple. Jadi saya katakan bagus. Saya menekan pembayaran dengan tes Pay. Nah, dan sekarang membawa saya ke layar konfirmasi, dan disinilah blockchain datang untuk bermain. Jadi di blockchain Anda harus memiliki apa yang disebut kunci rahasia atau yang namanya frasa sandi agar dapat menyetujui transaksi. Dan kami perlu mengumpulkan frasa sandi dari pengguna dalam kasus Pay kami itu ya, yang merupakan 24 kata itu ya, yang digunakan untuk mengonfirmasi alamat dompet yang merupakan pengguna yang mengatakan saya setuju dengan transaksi ini. Di sini adalah frasa sandi saya untuk mengonfirmasi persetujuan saya, dan ini adalah metode yang aman secara kriptografis dan dapat diverifikasi untuk mengirim transaksi di blockchain. Dari sudut pandang ya, sangat sulit untuk ditebak, jika bukan tidak mungkin untuk menebak frasa sandi ini. Dan pada saat yang sama, untuk melindungi frasa sandi ini, karena jika dikumpulkan oleh pengembang kemudian dapat memproses pembayaran pada atas nama pengguna tanpa persetujuan mereka, dan untuk melindungi bahwa aliran pembayaran ini adalah pop-up yang seperti saya sebutkan sebelumnya, aliran pembayaran ini berada di atas aplikasi ya Anda, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam aliran pembayaran ini tidak dapat diakses oleh aplikasi Anda. Tetapi tidak apa-apa. Jadi saya melihat ini, saya memasukkan kata sandi saya. Pengguna juga memiliki opsi ID biometrik juga di dalam dompet Pi. Jadi itu gambar di sebelah kiri. Tapi saya memasukkan kata sandi saya membayar, untuk membayar, klik pembayaran atau tombol pembayaran, dan sekarang akan membawa saya kembali ke layar pemuatan yang di sini. Mirip dengan layar pemuatan pertama. Layar pemuatan ini lebih banyak tindakan yang diselesaikan di bagian belakang. Tindakan itu adalah diselesaikan oleh server Pi dan oleh pengembang. Dan setelah tindakan tersebut selesai, maka Anda akan melihat layar hasil pembayaran yang ada di sebelah kanan. Dan setelah itu memiliki semua informasi transaksi di sana, sehingga Anda dapat melihat saya membayar 3 UGP untuk Apple Pay, pergi ke Pay Bakery yang merupakan demo platform kami, dan kemudian alamat dompet yang dikirim. Jadi pada titik ini pengguna dapat mengklik tutup, dan pembayaran dari sudut pandang pengguna telah selesai. Dan jadi sekarang saya akan menyerahkannya ke Auri untuk berbicara tentang aliran pembayaran dari stempel pengembang.
Jadi pada dasarnya ada 3 langkah untuk pembayaran Pi, yaitu yang pertama membuat pembayaran, yang kedua approve ya, pembayaran di approve, yang ketiga itu pembayaran sudah komplit. Nah, itu tiga faktor yang paling penting dalam transaksi di Pi, pembelian Pi. Maksudnya pembelian staff dengan pembayaran menggunakan koin Pi. Nah, itu merupakan kemajuan dan juga workshop tentang demo ya. Jadi itu ada demo mengenai cara untuk bertransaksi pembelian barang ya di Pi browser. Buat teman-teman tentunya itu sudah tidak asing, yang apalagi sudah KYC atau migrasi, tentunya silahkan dipelajari lagi sama persis caranya. Bagi yang mau melakukan transaksi itu coba dulu di bagian testnet ya, dan jangan lupa frasa sandinya itu disimpan secara baik, jangan sampai hilang. Oke, mungkin itu saja kurang lebihnya informasi dari saya, dan jangan lupa segera on bell notifikasinya untuk update terbaru seputar kripto dan project Pi Network tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.